Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abraza fi rabil awwali tal'atal qamaril hidayah fi falakis su'ud. وأظهر ما كان محجوبا لديه بأفضل هاد وأكمل شارع وأشرف المولود وفضل هذا الشهر ببلاد النبي وكفعة من خلق من همر وبيت وسود أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمته وخصنا بهذا النبي المحمود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرغمت كل مشرك أو جهود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنتخب من أشرف القبائل نسبا آباء والجدود اللهم صل وسلم وكرم وتعظم وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ركعي والسجود سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad dustur ya Sayyidi ya ahlan nur Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadirin wal hadirat, jamaah peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah selalu memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam wal tauhid wal i'tiqad wal ma'rifah wal hidayah. Salawat serta salam kita aturkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Kalau seperti kita bukan manusianya yang besar, tapi dosa kita yang besar. Betul. Beliaulah yang telah membawa kita minadzulumati ilan nur, dari alam gelap sampai alam terang menderang. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua DKM Masjid naon eta? Ya, Baitur Rahman, Bapak Haji Agus Maulana bin Dayat dari Indonesia. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Haji Poji Wijaya, Bapak RW 015 Bapak Retno, RT 01 sampai 07,
Bapak Jaya, Bapak Lurah Camat Serpong, Bapak Camat Serpong Utara, Bapak Sutang, Bapak Kapolsek, Bapak Yudi, Ketua MUI Kiai Haji Mujir, Ketua Ranting NU Panggujaya Bapak Haji Reno, dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin sekalian. Hadirin rahimakumullah, ini romannya masing banyak yang pakai masker ya, nggak jadi apa-apa ya, nggak jadi masalah. Zaman dulu Pak, Bapak, Ibu, saya ngomong dengerin aja ya. Saya ngomong apa dengerin aja. Yang baik bawa pulang, yang jelek jangan dibawa pulang. Zaman dulu sama zaman sekarang beda Pak. Kalau zaman dulu orang tuh kalau ketemu kiai, ketemu ulama, ketemu para habaib, mereka siap-siap minyak wangi, dibelepotin tangannya dengan minyak wangi, cium tangan ame kiai, sungkem, kata kiainya bagus nih minyak wangi. Itu zaman dulu. Kalau sekarang beda. Sekarang pakai hand integer ya, di mana-mana kita semprot. Itu zaman sekarang. Zaman dulu sama zaman sekarang beda Pak. Kalau zaman dulu habis makan, habis sembahyang Jumat, itu ulama kiai sebagian rumahnya dipersilakan untuk jamaah makan siang di rumahnya. Betul gak? Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda. Banyak cucian tangan tapi nasinya ora ono. Nasinya gak ada. Cucian tangan di mana-mana ada. Ada sabunnya, tapi nasinya kagak ada. Itu zaman sekarang. Zaman dulu sama zaman sekarang beda Pak. Kalau orang dulu bangkis Hashim, yang dengar tuh mengucapkan alhamdulillah, yang bangkis alhamdulillah, yang dengar yarhamkumullah. Terus yang bangkis lagi yahdibikumullah wa yuslih balakum. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda. Bangkis Hashim, corona. Makanya ini generasi kita dengan generasi zaman dulu luar biasa. Jauh baina sama wa sumur, antara langit dengan bumi. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang marhumah, umat yang kasih sayang. Hadirin sekalian, tahukah Anda ada satu malaikat yang Allah ciptakan, itu malaikat bisa ngitung tetesan hujan. Dari mulai Nabi Adam itu hujan turun sampai nanti hari kiamat, itu malaikat bisa ngitung berapa yang jatuh dari langit. Saking canggihnya tuh malaikat. Tapi malaikat yang itu nggak bisa menghitung turun cucuran rahmat yang diberikan kepada kita ini malam Bapak. Begitu dahsyatnya, derasnya rahmat Allah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu malaikat nggak bisa ngitung Pak. Nggak berhenti dari awal Maulid sampai nanti akhir Maulid, baru berhentilah itu malaikat. Hadirin, makanya beruntung orang yang hadir Maulid. Karena kalau kita hadir Maulid, peringatan Maulid, jangan pakai ini Pak, pakai hati. Jangan pakai otak, pakai hati. Nggak perlu kita pakai hadis soheh. Yang betul adalah pakai hati yang bersih. Hati yang bersih. Jangan pakai pikir-pikiran, pakai akal-akalan. Berapa banyak orang yang meremehkan peringatan Maulid. Jangan dikira Bapak, Ibu, orang yang hadir peringatan Maulid
dibilang paling peringatan Maulid begitu-begitu saja. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, nanti tahlil, nanti ceramah, nanti baca Maulid, paling begitu saja. Jangan salah Bapak Ibu, berapa banyak orang yang hadir peringatan Maulid dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hadir Maulid dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hadir Maulid ditanamkan kecintaannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan di mana-mana yang dinamakan sukses peringatan Maulid itu bukan karena banyaknya orang yang hadir banyak menangis, bukan sukses itu Maulid. Yang dinamakan Maulid yang sukses itu adalah setelah kita keluar dari tempat ini bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, bertambah cinta kita kepada Allah. Itu namanya Maulid yang sukses. Keluar dari sini sayang sama suami, keluar dari sini sayang kepada istri, anaknya dijaga, selalu menyebut kalimat la ilaha illallah, tidak hanya dianjurkan HP. Ini namanya bukan ada kesuksesan kepada rumah tangga kita, hadirin. Makanya saya katakan di mana-mana, setiap hadir peringatan Maulid, dimanapun kita berada, Bapak, bawa air. Jangan ngandelin panitia. Ada aqua Kak sebotol, minta dong. Beli di warung biar modal. Waktu dibacakan Maulid buka airnya. Waktu dibacakan Maulid botolnya buka, tutupnya buka. 1000 cahaya masuk ke dalam itu air, Bapak Ibu. Kasih anak kita, kasih istri kita. Yang kurang insaf kasih airnya. Yang lagi sakit kasih, insya Allah dengan keberkahan Maulid air itu akan menyembuhkan penyakit, Bapak. Itu hikmahnya peringatan Maulid yang kita datangi, yang kita hadiri. Makanya beruntung orang yang cinta Maulid, beruntung orang setiap saat ada acara Maulid datang di sini Maulid, datang di sini Maulid. Ada orang mengatakan, Maulid di sono enak, makanannya enak-enak, yuk kita datang yuk. Niatnya karena makanan itu sudah tercatat kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti niat masalah makanan itu urusan nomor 2. Yang penting datangnya kita di peringatan acara Maulid itu termasuk orang yang ikhlas. Saya kagak tahu bentuknya ikhlas kayak gimana. Lonjong, bulat, persegi, apa bundar? Saya kagak tahu. Datangnya kita di tempat ini udah termasuk ikhlas lillahi ta'ala, bakal dicatat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak. Ini yang seperti ini adalah jangan dianggap remeh peringatan Maulid di komplek ini, Bapak. Ini semuanya yang hadir ini Nabi hadir kepada kita. Kenapa kita kagak ngelihat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ngelihat kita nggak ngelihat Nabi Muhammad. Kenapa? Hati kita mahjub, tertutup dengan dosa. Banyak pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi suruh istighfar, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al istighfar yunadzif qulub min atharidz dzunub. Istighfar itu bisa menghilangkan kotoran yang ada di dada kita. Hasud dengan istighfar hilang. Istighfar dengan kita istighfar, hasud atau dengki sama orang hilang. Nabi istighfarnya 70 kali, Bapak. Nabi 70 kali istighfarnya, wa fi riwayat 100 kali. Nabi nggak punya dosa. Nabi nggak punya dosa. Mata qaddama min dzambika wa mata akhir. Dosa Nabi itu sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu dan yang akan datang. Lihat Nabi Muhammad waktu keluar dari kamar mandi, diajarkan kita sama ulama, disuruh apa? Gufronak, ampunkan dosa aku ya Allah. Itu Nabi Muhammad. Waktu Nabi salat subuh didopong oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata jantung hatinya Sayyidatuna Fatimah Zahra? Ma fa'ala bika wahai abah. Apa yang kau berbuat abah? Kata anaknya Siti Fatimah, dosa kamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang terdahulu yang akan datang, wahai Abah. Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah peringatan Maulid, inilah hadirin, kita harus syukuri hadirin. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Ramadan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada nuzulul Quran. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Idul Fitri, Idul Adha, bahkan tidak ada kita hadirin. Laulaka ma aflakul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan aku ciptakan surga dan neraka. Ini semuanya karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai umatnya biar tahu diri kita kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Istighfarnya Nabi 70 kali, 100 kali wafi riwayah. Kita istighfar kita berapa kali sih Pak? Paling-paling habis sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah gitu yakin lagi masuk surga. Ya, udah gitu kita yakin lagi masuk surga. Surga itu tidak gratis Bapak. Surga itu tidak gratis. Yang masukkan kita ke surga itu bukan amal ibadah kita, bukan tadarus kita, bukan ngaji kita, salat kita, ibadah kita, sedekah kita, hadir maulid kita, Isra Mi'raj, tahlil, bantuan orang, hadir kita membantu orang. Itu bukan yang masukkan ke surga, itu bukan kita, bukan amal ibadah kita. Yang masukkan kita ke surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh-suruh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kita berdoa, karena kenapa? Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tugas kita berdoa, Ibu, Bapak, tugasnya Allah mengabulkan, selesai. Mau diterima atau tidak diterima bukan urusan kita. Tugas kita berdoa, tugasnya Allah mengabulkan, udah selesai. Mau dikasih sekarang, ahlan wa sahlan, selamat datang. Nggak dikasih sekarang, besok ahlan wa sahlan. Mau dikasih lusa bukan urusan kita. Ini kadang-kadang kan kita umat manusia, orang kita nih doanya, ya Allah, in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kan gitu. Ya Allah, apabila rezeki saya di langit, turunin napah. Ya Allah, apabila rezeki saya jauh, deketin napah. Ya Allah, apabila rezeki saya sedikit, banyakin napah. Lah pakai napah lagi. Minta aja sama Allah. Minta yang banyak, minta afiat, minta kesehatan, minta berjumpa dengan Nabi Muhammad, minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk minta keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta yang banyak. Minta sebanyak-banyaknya. Habis sembahyang jangan kabur Bapak, habis sembahyang. Ini habis sembahyang diem aja kayak patung. Suruh baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya kenapa kita habis sembahyang disuruh usap muka kita? Karena alamat qabul insya Allah amal ibadah sholat kita. Makanya waktu lagi sembahyang, waktu lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan salaman. Ini habis sembahyang salaman, ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Kalau kita datang ke masjid ketemu kawan kita, assalamualaikum. Ketemu mau sembahyang johor, asar, maghrib, isya, ketemu assalamualaikum. Kita ajaran mana nih dipakai? Kita lagi sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, diganggu sama saudara kita. Nanti dulu salaman waktu kita datang ke masjid. Nah, kita salaman tuh. Nanti setelah sembahyang jangan salaman, kita lagi sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah, istighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis sembahyang maghrib baca 10 kali sebelum kaki kita berubah, itu diampunkan dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Jangan banyak ngobrol waktu acara maulid. Ya, waktu acara maulid jangan banyak ngobrol. HP entar dulu taruh, jangan lagi baca maulid utak-atik api. Dari awal pembacaan maulid HP dipegang terus, diutak-atik. Bagaimana rohania Nabi Muhammad akan nempel di dada kita. Waktu acara maulid taruh itu HP. Mau bunyi kayak, mau meleduk kayak, mau terbang kayak, itu HP diemin dulu. Kita lagi fokus kepada Nabi Muhammad SAW. Saya alhamdulillah Pak, tahadusan binikmah. Di mana-mana saya acara maulid, datang awal atau pertengahan, HP saya kagak buka. WA banyak nggak berhenti. Saya diemin. Kenapa? Kita lagi fokus dengan Nabi Muhammad. Paham atau tidak paham itu urusan belakangan Pak. Yang penting kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Nanti selesai acara maulid, nah mau dilempar kayak, mau diapain itu HP, mau dibaca itu enak, udah nikmat. Kenapa? Udah nggak ada urusan lagi. Waktu hadir peringatan maulid, taruh HP. Jangan kita berbicara dengan kawan kita yang urusan-urusan duniawi. Nabi Muhammad lagi ngeliatin kita, katanya cinta sama Nabi Muhammad. Cinta gak kita sama Nabi Muhammad? Kita cinta gak sama Nabi Muhammad? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, berapa persen Bapak cinta kita sama Nabi Muhammad? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad 10%, Nabi Muhammad pun akan cinta kepada kita 10%. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad 50%, Nabi Muhammad pun akan cinta kepada kita 50%. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad 100%, Nabi Muhammad pun akan cinta kepada kita 100%. Katanya ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Yang haram-haram dihajar juga, yang subhat-subhat dihajar juga. Beb, pengen beb, anak saya beb biar taat sama saya beb, istri saya biar taat kepada saya beb. Bagaimana istri kamu, anak kamu pengen taat sama suaminya banyak melanggar perintah Allah. Katanya ngaku umat Nabi Muhammad, hadir maulid di mana-mana, tapi sering melenceng akidah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana istri anak mau taat sama suaminya? Bagaimana mau kena dinasihatkan anaknya istrinya karena suaminya sering melenceng di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah, ya Allah, salamun alaik, ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Di rumahnya nggak ada kitab maulid, di rumahnya kagak ada sejarah Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah, tapi di rumahnya kagak ada Al-Quran, nggak pernah dibaca Al-Quran, bacanya setahun sekali, itu ditiup debunya sekecamatan banyaknya Pak. Coba lihat. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, cinta ngaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak pernah baca sejarahnya Nabi Muhammad. Bagaimana mendidik anak-anaknya Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai waktu lagi sakaratul maut, yang diingat sama Nabi siapa sih? Cucunya, anaknya, istrinya, kerabatnya tidak. Yang diingat sama Nabi Muhammad adalah kita. Ummati yang diingat adalah Allah. Nabi Muhammad adalah kita yang diingat sama Nabi Muhammad. Coba bayangkan waktu Nabi Muhammad lagi sakratul maut, dicabut nyawanya sampai didengkul. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, beginikah sakitnya wahai Jibril? Jangan sampai kena musibah umatku waktu di sakaratul maut, biar aku yang kena wahai Jibril. Tuh lihat, sayang Nabi Muhammad kepada kita Bapak. Makanya bencana-bencana alhamdulillah nggak terjadi kepada kita, alhamdulillah. Ini semuanya berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, pandai-pandailah kita mendidik keluarga kita, ya. Bawa Nabi Muhammad ke rumah, datang assalamualaikum, pakai siwak, masuk ke rumah, ngomong yang baik sama istri, ngomong yang baik sama anak. Ciptakan itu rumah dengan kesejukan. Bawa Nabi Muhammad ke rumah, bawa Al-Quran ke rumah. Didik anak kita dengan didikan yang benar, didik adabi nabawiyah, didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak sudah durhaka
kepada orang tuanya, naudzubillah min zalik, Pak. Itu keluarga yang malapetaka, bencananya luar biasa, Pak. Bapak boleh, ibu boleh mengatakan, Habib ini istri saya, Habib ini suami saya, Habib ini anak saya, Habib anak saya sekian, ini istri saya, ini suami saya. Boleh Anda mengatakan begitu di dunia, tapi nanti di akhirat nafsi Bapak. Yauma yafirru mar'u min akhi wa sahibati wa bani. Anak lari dari orang tuanya, istri lari daripada suaminya. Nanti nafsi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepala rumah tangga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, engkau pulang gak bawa makanan, aku masih kuat tahan lapar. Tapi engkau pulang dari mencari nafkah, yang kau cari adalah barang yang haram, aku tidak kuat untuk menahan api neraka jahanam di akhirat nanti, wahai suamiku. Itu lihat, ulah orang-orang terdahulu itu begitu luar biasanya, hadirin. Makanya ciptakan keluarga yang sakinah, wal waqar, wal mutmainnah. Didik anak kita yang baik, makanannya yang baik. Lihat kalau kita keluar dari rumah, makanan halal atau tidak, jangan dimakan, hadirin. Kalau itu haram, kalau subhat itu jangan dimakan. Yang halal jerih payah kita, baru kita makan, kita kasih anak istri kita. Karena kalau anak sudah durhaka kepada orang tuanya, naudzubillah, hadirin, naudzubillah min zalik, jangan harap bahagia di dunia dan akhirat. Karena kenapa? Nanti kalau anak nggak dididik dengan ajaran yang baik, orang tuanya masuk ke surga, anaknya dituntut oleh Allah Subhanahu, orang tuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan aku tidak redha, ya Allah, orang tuaku masuk surga sedangkan aku masuk neraka. Kenapa? Kata Allah, selama aku di dunia tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikenalkan oleh Engkau, ya Allah. Tidak pernah dikenalkan oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Tidak pernah dikenalkan dengan Al-Quran, ya Allah. Tidak pernah diajak dengan acara-acara keislamiah, ya Allah. Akhirnya orang tuanya masuk neraka jahanam, anaknya masuk surga. Mau bilang apa Bapak? Boleh Bapak mengatakan demikian, silakan. Ini istri saya, ini anak saya, ini suami saya. Silakan, nanti penyesalan bakalan datang kepada kita, Pak. Nyesalnya luar biasa kalau sekarang kita kagak bisa mendidik anak istri kita, Bapak. Penyesalannya nanti luar biasa, karena kalau anak sudah durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Makanya Nabi mengatakan, ibnul aq la yadkhulunal jannah, ibnul bar la yadkhulunan nar. Anak yang durhaka nggak bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang berbakti tidak bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan keluarga yang baik, biar itu anak sungkem sama orang tuanya. Kenapa? Dulu kalau kita sering sungkem sama orang tua kita, anak bakalan sungkem kepada kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Birru aba'akum tabirukum abna'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tua engkau, nanti engkau punya anak bakalan berbakti kepada engkau. Enggak perlu kita bilang begini, nak, kamu biar taat sama papa, kamu biar taat sama mama. Dulu papa, mama, sama orang tuanya taat. Enggak perlu. Nanti Allah tundukkan sayapnya itu biar dia tunduk kepada orang tuanya. Makanya beruntung kalau kita sering membaca Yasin kepada orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal, kita ziarah ke makamnya. Nanti waktu kita sudah meninggal, Allah kirim anak kita yang selalu ziarah ke makam orang tuanya, Pak. Al-jazaa min jinsil amal. Balasannya perbuatan kita nanti di akhirat. Di dunia kita nyari nafkah nggak bagus, melenceng begini. Nanti anak begitu juga, karena sir aba fi abna. Sirnya orang tua itu ada di anak. Kalau anaknya bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Coba bapak ibu lihat di Hadramut. Pernah ke Hadramut gak? Udah pernah ke Hadramut gak? Belum ya? Ya Allah, kesian banget. Sama saya juga belum. Di Hadramut setiap jam 3 malam itu anaknya dibangunin. Anaknya dibangunin. Yang umur 2 tahun, yang 3 tahun, yang 4 tahun, yang 5 tahun. Nak bangun nak. Bangun nak. Dibangunin itu anak lagi tidur. Ibu bapaknya ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, munajat, zikir, baca selawat. Anaknya main karena belum ngerti itu anak main, bercanda sama
saudara-saudaranya. Nanti itu anak kalau sudah besar, lihat orang tuanya, kenapa kamu bangun jam 3? Dulu bapak saya, mama saya setiap jam 3 bangun, saya pengen ikutin orang tua saya. Begitu Pak, man addaba ibnahu saghiran agharrat bihi ainun kabira. Siapa orang yang mendidik anaknya di waktu kecil, nanti kalau sudah besar penyejuk di hati kita. Kalau sudah besar penyejuk, nggak perlu, nak kok nggak cium tangan sama papa, nak kok nggak cium tangan sama mama, nggak perlu. Kenapa? Dari kecil sudah kita didik. Datang tamu ke rumahnya, panggil anaknya, nak nih cium tangan nak. Ini pamanmu, ini saudara ayah, ini teman ayah, cium tangan nak. Jangan dijidat ya nak. Zaman sekarang kan pakai jidat Bu, betul lebih betul. Itu zaman sekarang pakai jidat. Lihat kalau saya lagi naik motor ke Jakarta, daerah Jakarta, orang tua nurunin anaknya, cium tangan, pipi, banyak gak? Nanti 10 tahun lagi bukan di jidat, bukan di pipi, di leher. Cium tangan di sini Pak, bukan di atas hidung, di bawah hidung. Kita alhamdulillah sama umi saya nggak pernah saya begitu, cium ke pipi, tangannya saya taruh sini, nggak pernah. Kenapa? Kalau kita cium tangan sama orang tua kita, cium jidat, sitrun minan nar, sitrun minan nar, dibebaskan api neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cium jidat ibu kita nih, bapak kita cium, itu penghapus api neraka jahanam. Luar biasa Pak. Lihat Habib Ahmad Hamid di Hadramut di Yaman, mandang wajah ibunya nempel laler di pipinya, lalat nempel di pipinya, nggak pernah ditepuk. Kenapa? Wajah orang tua lebih mulia daripada mandang Ka'bah. Ulama mengatakan lebih afdal mana, memandang Ka'bah apa memandang wajah orang tua. Ulama mengatakan lebih afdal mandang wajah orang tua ditimbang mandang Ka'bah. Coba lihat, ini yang kita didik anak-anak seperti ini. Kalau anak sudah bisa sungkem sama orang tuanya, dia cium tangan, apalagi bolak-balik. Kita alhamdulillah, sama ibu saya, umi saya nggak pernah cium tangan sekali. Umi saya basah tangannya, basah ding, tetap saya ambil tangannya. Kadang sini lah banyak sabun, saya cium 2 kali sini. Coba lihat, ini ada keberkahan Bapak, di sini ada keberkahan. Kalau bolak-balik ada tambah lagi keberkahan. Kalau anak sudah bisa begitu, ya Allah, penyejuk hati orang tuanya. Nggak perlu banyak-banyak anak Pak, nggak perlu. Satu aja penyejuk hati orang tua udah alhamdulillah, masya Allah. Orang tuanya lagi sakaratul maut, lagi naza, nggak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah, dituntut nama anaknya, papa, mama, nyebut Pak, nyebut la ilaha illallah Pak, nyebut Pak. Coba kalau enggak dididik sama orang tuanya. Lihat waktu saya ke Balikpapan, ibu Bu Aji punya anak 7 Pak, anaknya 7, luar biasa bangganya nih Bu Aji. Beb, alhamdulillah Beb, anak saya 7 Beb. Ya Allah Beb, rumah anak saya, mantu saya Beb, bertingkat Beb. Nanti kalau Habib lebaran kemari, Habib lihat pakaiannya bagus-bagus Beb. Saya dalam hati saya, yang nanya siapa? Saya diem aja, namanya tamu kan kal mayyit ya. Tamu itu seperti mayit ya, ditaruh di mana aja ahlan wa sahlan. Pakaiannya Beb, apalagi anak saya Beb, yang udah kerja sebulan gajinya Beb 5 juta Beb. Ini orang polos namanya nih, polos banget. Kalau datang tuh Beb, bawa HP ada yang 5, 3, 7 mau jualan. Udah banyak banget. Ada yang di Singapura, dia bener ini. Ada yang di Singapura, ada yang di Brunei anak saya Beb. Ada yang di Malaysia, ada yang di perapatan akhirat. Nah lu perapatan akhirat. Subhanallah, tahun depannya saya datang lagi, itu Ibu Aji meninggal dunia, lagi sakarat. 7-7-nya anaknya kagak ada yang datang Pak. Mana tuh yang dibanggakan sama ibunya, yang ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, yang katanya gajinya 5 juta, kalau datang pakainya mentereng, gajinya begini, rumahnya begini, handphonenya banyak, satu pun nggak ada yang datang sama sekali. Kita disuruh saudaranya, Beb tolong talkinin Beb. Makanya kalau ada orang meninggal jangan bilang nyebut apaan? La ilaha illallah
La ilaha illallah. Nggak bisa naza, nggak bisa nyebut kalimat la ilaha illallah, kasih siwak. Tahu siwak kak? Tahu siwak? Mahalan mana siwak ame rokok? Assalamualaikum. 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 Mahalan mana siwak ame rokok? Samsu berapa duit? Tahu tuh. Marlboro berapa duit? Hah? Wah tahu. Siwak ini paling-paling berapa sih Pak Bu? Siwak ini paling-paling 10.000, 15.000 paling mahal. Tapi ini siwak bisa menggampangkan keluar ruhnya dari jasad kita. Orang lagi sakaratul maut nggak bisa suruh pakai siwak. Disuruh talqin nggak bisa. La ilaha illallah nggak bisa pakai siwak. Nggak bisa pakai siwak, ambil Al-Quran, suruh baca surat Ar-Ra'du. Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca surat Ar-Ra'du dari awal sampai akhir. Nggak bisa juga nyebutnya, injak batang lehernya. Selesai, udah. Cekek kalau enggak deh. Ini siwak yang dianggap remeh, Bapak. Orang Hadramut, orang Yaman itu kalau naruh siwak di sini. Kenapa? Karena kalau orang Hadramut naruh siwak di sini seperti naruh di mulutnya Rasulullah. Agung besarnya, lihatnya, azimnya, luar biasa manfaatnya siwak. Kuat ngafalin. Orang yang matanya katarak sering pakai siwak, insya Allah nggak katarak. Orang yang sering sakit gigi sering pakai siwak, nggak pernah sakit gigi. Ini luar biasa Pak, siwak Pak. Bahkan ini siwak bisa mengundang rezeki. Bisa mengundang rezeki. Masuk ke rumah, baca ayat kursi, amekulhu, pakai siwak. Keluar dari rumah, baca ayat kursi, amekulhu, pakai siwak. Di sini ada yang pakai siwak Kak? Hah? Tapi alhamdulillah di sini rokok bawa ya? Rokok bawa Kak? Alhamdulillah, tapi di sini nggak ada yang rokok. Saya bersyukur banget. Ya, nggak tahu setelah selesai acara ini ya, jangan lagi acara maulid kita ngerokok, nggak bagus ya, nggak boleh. Kita khusyuk tadarruk amin Nabi Muhammad SAW, kita hadirkan Nabi Muhammad itu bakalan ada di tengah-tengah kita Bapak. Ini siwak. Coba lihat anak kita ajarkan pakai siwak. Dia Hadramut tuh kecil-kecil udah pakai siwak. Kenapa? Karena bapaknya yang ngajarin, bapaknya sebagai gurunya langsung. Bapaknya sebagai guru langsung. Bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Jangan anak bapaknya nggak toleh, bapaknya soleh. Kita pengen dua-duanya kan, bapaknya soleh, anaknya soleh. Atau sebaliknya, bapaknya soleh, anaknya kagak toleh. Jangan. Kita pengen dua-duanya. Saya mau cerita, boleh gak Bu? Boleh gak? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, setelah Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada seorang bapak bawa anaknya. Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihatkan anak saya, wahai Amirul Mukminin. Kenapa anak kamu? Anak saya sering membangkang, wahai Amirul Mukminin. Fa'ataba hadzal walad. Maka ini anak dinasihatkan sama Sayyidina Umar. Setelah dinasihatkan sama Sayyidina Umar, ini bapaknya ngeliatin aja. Kata bapaknya, rasain lu. Rasain lu dinasihatkan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah dinasihatkan sama Sayyidina Umar, faqala hadzal walad. Maka anak ini berkata, ya Amirul Mukminin, alaisal walad hukuk ala abihi? Apakah seorang anak mempunyai hak terhadap orang tuanya? Qala bala, ya ada. Ma hadza ya Amirul Mukminin? Apa itu kalau ada ya Amirul Mukminin? Ayyan taqi'a ummahu wa yuhassin ismahu wa yu'allimul kitab. Ayyan taqi'a ummahu, hendaklah seorang pemuda sebelum dia nikah pilihlah perempuan-perempuan yang soleha, keturunan orang yang baik. Bib, alhamdulillah doakan saya Bib, saya pengen kawin sama orang anu Bib, ya Allah Bib, badannya kayak gitar Spanyol Bib, orang kaya Bib, soleha tidak, ya kurang lebih. Jangan istikharah dulu, istikharah dulu bagus, hajar. Nggak istikharah nggak bagus, jangan dihajar, jangan dinikahin maksudnya. Ayyan taqiya ummah, pilihlah perempuan yang soleha. Ayyan taqiya ummah wa yuhassin ismau, sudah nikah punya anak, berilah nama anak-anak yang baik. Kata Nabi, khairul asma ma ubbid wa ma hummid.
Sebaik-baiknya nama adalah Ma'ubid. Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Jabbar, Abdul Rauf. Mahumid, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Yasin. Orang yang ada rumah namanya Muhammad, malaikat takut ngazabnya waktu dia meninggal dunia. Orang yang ada nama Muhammad di rumah orang tersebut nggak bakal kemalingan, pencurian sarwa kene, kebakaran, kehancuran. Kenapa? Di rumahnya ada nama Muhammad, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayantaki umma wa yuhassin ismahu wa yu'allimul kitab. Berilah, ajarkanlah anak kita Al-Qur'an. Faqala hadza walad. Maka anak ini berkata, inna abi lam yu'allimani harfan wahidan. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapakku ini tidak pernah mengajarkan aku satu huruf minal Al-Qur'an. Fa inna ummi janziyatun. Sesungguhnya ibuku ini minal orang Majusi. Wagat samani ju'lan. Aku diberi nama oleh ibuku ju'lan hayun fasa. Apa artinya ju'lan? Ju'lan itu artinya kelelawar. Kalau orang sini bilang codot. Apa lagi? Kampret. Terus apa lagi? Kalong, ya, yang ngambil buah-buahan tuh, gigit-gigit, namanya begitu tuh. Itu zaman dulu udah ada. Zaman dulu udah ada. Dikasih nama sama orang tuanya bagus-bagus, Abdurrahman. Diganti sama anaknya karena ngikut pergaulan. Nama kamu siapa? Nama saya Abdul Raymond. Dikasih nama sama orang tuanya bagus, Daud. Diganti sama anaknya David. Coba tuh lihat. Dikasih nama sama orang tuanya Ali, diganti Alek. Coba lihat Pak. Ayantaki umma wa yuhassin isma wa yu'allimul kitab. Ibuku dari orang Majusi. Dari orang Majusi, ibuku pun tidak pernah mengajarkan aku satu huruf minal Al-Qur'an. Setelah itu anak dinasarkan sama Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar memandang bapaknya. Engkau mengatakan engkau tidak pernah memberi hak terhadap engkau, enggak taunya engkau sendiri enggak pernah memberi hak terhadap anak engkau. Akhirnya anaknya diuber-uber sama bapaknya. Kurang ajar nih anak. Diuber-uber sama bapaknya. Pintar banget lo ngomong tuh. Coba aja. Itu zaman Sayyidina Umar, Pak. Bagaimana zaman kita? Zaman kita bagaimana coba? Jangan anteng-antengan aja kita hidup di dunia, Bapak. Ada hitung-hitungannya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hisabnya, ada nisabnya nanti kita di akhirat. Boleh kita nyari duit, dapat duit dari mana-mana, kita poya-poya. Ya, alhamdulillah rumah kita semuanya ada, AC ada, kulkas ada, mobil ada, fasilitas di rumah kita semuanya ada. Nanti ada hitung-hitungannya, lihat apakah pelit apa baik ini orang. Kalau duitnya, hartanya dermawan, insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhirah. Datang proposal bulan Maulid, assalamualaikum, salam, ada apaan? Peringatan Maulid, lemes lagi. Coba kalau hartanya berkah, perlu berapa duit? Pak, saya perlu sekian 5 juta. Nih, saya kagak duit, nanti saya transfer. Tuh, makanya kalau punya duit jangan taruh di bank, taruh duit di rumah. Ada orang datang, Pak, saya minta sumbangan Pak, bakal acara ini Pak, anak saya belum makan. Ya Allah, saya nggak bawa duit, adanya di bank. Mau ngambil di bank, akhirnya keburu meninggal. Coba gimana? Nggak sempat sedekah, betul nggak? Nggak sempat sedekah kita. Makanya sering-seringlah kita ibu sedekah, ya, banyakin sedekah. Apalagi acara Maulid di masjid kita ini, di kampung kita ini. Ayo kita berbondong-bondong sedekah, nggak bakal berkurang harta yang kita keluarkan, Pak. Haji Agus, saya pengen nyumbang aqua 10 dus. Bagus gak tuh Haji? Bagus gak begitu? Bagus. Haji Agus, saya pengen nyumbang kue dari saya. Haji Agus, ceramahnya Habib dari saya 10 juta. Kan nikmat banget begitu. Bagus gak tuh? Bagus tuh. Haji Agus, Habib ntar amplopnya dari saya 20 juta. Wallah, tiap tahun saya datang biar gak diundang. Masya Allah. Itu berbondong-bondong. Kenapa? Karena sedekah yang kita keluarkan itu gak bakal berkurang, ibu, bapak. Ya, gak berkurang. Mana kesamin malin min sodakatin bal yasdat. Kata Nabi,
Orang yang mana kosong nggak bakal berkurang harta yang kita keluarkan, kata Nabi Muhammad. Bal yasdat, bal yasdat, bal yasdat, kata Nabi Muhammad. Bertambah, bertambah, bertambah. Itu bertambah harta yang kita keluarkan. Doanya Nabi diulang-ulang sama Nabi sampai 3 kali. Sekali saja Nabi mengatakan bertambah itu sudah cukup, Bapak. Kenapa Nabi harus mengulang 3 kali? Doanya Nabi lebih mustajab mana sama malaikat? Assalamualaikum. Lebih mustajab mana doanya Nabi sama malaikat? Lebih mustajab Nabi. Sekali aja Nabi mengatakan bertambah itu sudah cukup. Ini Nabi mengulang 3 kali, bertambah, bertambah, bertambah. Kita kan kadang-kadang suka takut sedekah. Ya Allah, nasinya kalau ada orkes gede banget, tapi giliran acara-acara maulid 20.000, ya 30.000, itu menandakan hartanya nggak berkah. Tuh, harta yang kagak berkah tuh begitu. Harusnya dibalik. Orang datang minta sumbangan 2 juta. Ada orkes kasih 5.000. Oh, orang yang suka apa itu ngamen kasih 10.000. Tapi kalau Islami kasih 5 juta, 10 juta, itu berkah, nggak bakal berkurang harta, Ibu. Duit kalau kita taruh di rumah nggak bakal beranak, nggak bakal beranak. Yang beranak diapain? Anfik ma fil jab, ya'tika ma fil jab. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramut, la yakhaf faqran. Beliau tidak takut miskin, dihabisin duitnya. Nggak berhenti, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Makanya orang yang mengingkari rezeki Allah matinya su'ul khotimah. Orang yang mengingkari rezeki Allah matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita yakini itu rezeki semuanya datang dari mana, Bapak? Datangnya dari Allah. Yang kasih kesehatan siapa, Bapak, Ibu? Allah. Semuanya yang kasih kesehatan, afiat, semuanya jasmani, panjang umur, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak, terus sampai terus nih. Wani piro. Makanya Ibu, Bapak, saya datang kemari nggak minta apa-apaan ya. Nggak minta amplop, tolong jangan dikasih amplop, tolong. Amplop dari kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Tengah. Orang ngasih amplop saya buang itu amplop. Saya lecek, saya injek itu amplop saya buang. Saya paling enak yang namanya amplop. Benci saya lihat amplop. Isinya juga saya kagak mau, ngapain isinya? Yang penting jumlahnya. Tuh. Coba tuh ya. Yang penting jumlahnya. Makanya kita seringlah kita sedekah. Orang kalau sedekah, sering-sering sedekah, orang bakal ngelihat, Masya Allah, anak siapa tuh? Bapaknya siapa tuh? Oh, bapaknya si Anu. Oh, pantes. Bapaknya orang dermawan di kampung sini, nurunin anaknya. Siapa tuh pelit banget? Anak si Anu. Bapaknya apa lagi? Ginjek rumput aja kita kagak boleh. Minta dosanya nggak dikasih. Tuh, orang-orang sekarang tuh. Tapi kalau orang yang baik, subhanallah, siapa yang meninggal? Si Anu, Bapak Anu, Masya Allah, kita kehilangan banget warga kita ketika kehilangan beliau. Ya Allah, kita doain deh, mudah-mudahan anaknya seperti bapaknya ya. Kita doain. Siapa yang meninggal? Si Anu. Biar mampus tuh orang tuh. Pelitnya mah dirodok katanya. Gak ketulungan pelitnya, naudzubillah min zalik. Padahal duitnya luar biasa di mana-mana, asetnya di mana-mana banyak banget, tapi pelitnya nggak ketulungan, Pak. Mudah-mudahan di sini orang baik semua, ya, orang khair semua, ya. Doakan Ibu, Bapak, ya. Saya insya Allah besok mau berangkat ke Singapura jam 5 sore. Mungkin insya Allah Haji Agus mau antarin saya ke bandara, insya Allah, ya. Kalau beliau nggak capek. Habis dari Singapura 2 hari saya ke Brunei, 4 hari saya di sana. Terakhir saya langsung ke Amerika, mungkin 1 hari setengah. Ya. Doakan ya Pak. Nah, itu pun kalau ada yang ngundang ya. Mari kita angkat tangan kita ya. Kita angkat. Ini doanya langsung sekalian. Nah. Angkat tangan kita Ibu. Saya disuruh doa sama Haji Agus ya. Ceramah juga
doa juga berarti amplopnya 2 tuh. Amplopnya 2 tuh ya. Isinya kagak mau saya ya. Mari kita angkat tangan kita ya. Kalau doa jangan begini Pak. Maaf ya Pak, Ibu. Doa jangan begini. Tuh, empelin begini. Kalau begini doa molos tengah-tengah. Ibu dilemparin jambu dari atas, nangkap begini apa begini Bu? Pasti nangkap begini kan megangnya. Kalau begini molos. Syukur-syukur kalau ketangkep. Kalau begini udah nikmat tuh. Asal jangan duren aja ditangkep ya. Tangan begini. Waktu doa angkat ke atas, kepala kita ke atas. Kita nyebut amin. Ada amin, ada amin. Beda. Ada amin, ada amin. Waladdallin. Amin. Tuh lagi sembahyang. Waladdallin. Amin. Kabur tuh imamnya. Ada amin, ada amin. Kalau amin artinya yang dipercaya. Tapi kalau amin, ya Allah terimalah ya Allah. Tuh ya, minta Bib saya nggak bisa nangis Bib. Kata Habib Abdul Haddad, pura-pura nangis, cubit paha kamu yang kencang. Kan sakit tuh. Aduh ya Allah sakit banget ya Allah. Nanti sering-sering nangis, mendengar kalimat Allah, ayat Al-Quran, nangis, lihat orang susah, nangis, sejarah Nabi Muhammad, nangis, sedih, sering dilatih dengan nangis. Makanya kata Al-Quran, ibki kathiran wadhak galilan. Perbanyaklah kamu menangis dan sedikitlah kamu tertawa. Lah kita bagaimana mau banyak nangis, sering ketawa, kakak. Ya, sering tertawa. Kita termasuk orang-orang yang cinta dunia. Katanya mau selesai, betul mau selesai juga. Udah selesai, cukup ya. Jangan panjang-panjang. Nanti nggak mau ngaji lagi sama Habib. Saya belum makan nih dari siang, dari sore. Ini tangki saya sudah miring ke kanan. Tadi Haji Agus, Bib mau makan dulu Habib. Enggak deh Haji Agus, nanti aja habis acara deh. Bungkus deh kalau perlu ya. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di belakang saya minta maaf ya semuanya yang ada di tempat sini, mudah-mudahan tidak bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tidak bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah gabulkan hajat-hajat kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar, yang nyata maupun yang samar, yang gede maupun yang kecil, mau disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalalika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimin minasyagawah ila sa'adah wa minan nar ila al jannah wa minal adzab ila rahmah wa minadz dzunub ila al maghfirah wa minal isaati ila al ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dhiki ilal sa'ah wa minal syarri ilal khair wa minal usri ilal yusra wa minal idbar ilal ikbal wa minal saqami ilal sihha wa minal sukhti ilal ridha wa minal ghazlan ila taufiq wa minal bid'ah ila sunnah. Allahumma a'inna ala dinina bidunya wa ala dunya bitaqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bitaufiq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir saya pesan sama ibu-ibu Bapak, Ekmal Bigoli,
wa in qasartu fi amali, amalkanlah perkataan aku. Wa in qasartu fi amali, biarpun saya mempunyai kekurangan dalam beramal. Yanfa'uka qauli, bermanfaat insyaallah perkataan saya kepada para hadirin, wala yadurruka taqsiri, dan tidak membahayakan kepada para hadirin atas kekurangan saya. Saya mau ngasih amalan kepada hadirin wal hadirat, mau gak? Mau gak? Ini saya dapat ijazah dari guru saya almarhum al-maghfirullah lil hayyil qayyum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang ada di Jawa Timur. Beliau kalau kita pengen membanyakin rezeki, kita sering-sering baca ya mu'ti la tubti. Ingetin, ya mu'ti la tubti, wahai yang maha pemberi, jangan kau perlambat ya Allah. Banyakin berapa kali, Bib? 100 kali, 200 kali boleh. Habis sembahyang terserah sampean sekuat-kuatnya, tapi jangan lupa awali dulu dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya saya pengen panjang lebar, Pak. Benar, kuat saya sampai subuh insyaallah. Bapak kuat gak sampai subuh? Kuat gak? Saya kagak kuat, Pak. Pengen gitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Insyaallah maghfurin indallah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.